Ya, ada doa yang simple. Ini amalan Nabi, doa Nabi setiap pagi. Ya, doa Nabi setiap pagi nih, nggak pernah beliau tinggalkan. Dan hendaknya juga kita baca 3 kalimat. Mudah-mudahan ini juga jadi oleh-oleh kita malam hari ini. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Cuma 3, cari di doa Ma'surat. Ini sahih doa Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kalau jadi imam, Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Mohon apa? Lihat urutannya. Saya sering jelasin tuh. Baik kita lagi ngaji Quran ataupun ngaji bahasa Arab yang lain, hadis, saya selalu menyinggung inilah urutan-urutan dari diksi-diksi yang Allah ambil, kata-kata yang Allah ambil itu, kemudian urutan-urutannya, ya, urutan-urutannya itu kalau kita pahami dengan benar, kita pahami dengan baik, maka di situ akan terbelalak kita memahaminya. Pertama, doa Nabi cuma 3, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Udah itu yang sering saya baca juga di sini kalau subuh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kalau itu doa pagi, doa sore, ya. Nah sekarang yang itu tadi tuh, kalau pagi Rasulullah baca itu, kita disuruh juga baca itu. Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu. As'aluka, mohon apa? Yang pertama, kita itu pagi-pagi udah minta ilman nafi'a. Minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Bahas dah, maksudnya apa sih ilmu yang bermanfaat? Apakah ilmu yang bermanfaat itu ketika kita belajar, ketika kita punya ilmu, setelah selesai, setelah lulus, kita kerja sesuai dengan ilmu kita? Kan gitu ya? Ya oke dah kalau memang begitu. Cuman kita dalam hal ini barometernya adalah barometer agama. Ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ilmu alladzi yazidu bi khasyatillahi wa mahabbatihi. Ilmu yang bermanfaat itu ketika seseorang punya ilmu, yazidu bi khasyatillahi wa mahabbatihi, dengan ilmu itu dia tambah cinta dan tambah takut kepada Allah Subhanahu. Itu ilmu yang manfaat. Makanya Nabi secara kalau kita mau asumsikan begini, Nabi minta, ya Allah berikanlah saya pengetahuan yang dengan pengetahuan itu, yang dengan ilmu itu saya menjadi tambah cinta dan tambah takut kepadamu. Subhanallah. Jadi bukan ilmu yang bikin kita jauh dari Allah, bukan bikin kita jauh dari Allah. Kalau kita punya ilmu, dengan ilmu itu kita bisa tambah dekat, kita bisa tambah takut sama Allah, maka itulah kata Imam Al-Ghazali sebagai ilmu yang semakin pinter orang, profesorkah dia, doktorkah dia, tapi semakin pinter, semakin jauh dari Allah, maka saya katakan ilmunya tidak manfaat. Kita semua berhak mengatakan itu, bahwa ilmunya nggak manfaat. Kenapa? Karena walaupun Anda profesor, walaupun Anda doktor, tapi Anda tambah jauh dari Allah, Anda bukan makin takut tapi makin berani sama Allah, berarti ilmu Anda tidak manfaat. Kok bisa begitu? Anda kan Islam, saya memandangnya dari konsep Islam. Di luar dari konsep Islam terserah. Nah itu definisinya tuh, ya. Satu, Nabi minta apa tadi? Ilmu yang pertama minta ilmu yang manfaat. Pagi-pagi buta
udah minta supaya dapat ilmu bukan minta duit, bukan minta rezeki, tapi rezeki ada. Nomor berapa? Nomor 2. Subhanallah nih. Ya. Kalau kita ngaji benar-benar begini Pak, kebuka hati kita, kebuka pikiran kita, kebuka hikmah kita. Seakan-akan pintu langit kebuka buat kita dah. Kita menerawang kemana-mana enak kayaknya. Ya. Jadi pertama, kenapa Nabi nyuruhnya minta ilmu yang manfaat? Karena dengan ilmu yang manfaat bisa menambah kita semakin cinta dan semakin takut kepada Allah Subhanahu